Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dina kabarnya hari ini? Baik. Udah makan siang tadi? Udah. Ngantuk apa enggak? Enggak. Kan hari ini kita bakal belajar untuk melanjutkan materi kita pada minggu kemarin. Sebelum kita belajar, kita baca doa belajar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, ngomongin soal materi kita kali ini, kita review dulu ya materi kita yang kemarin. Kemarin kan kita udah belajar tentang ini nih, materi kita kemarin tentang objek IPA dan pengamatannya. Kemarin kita udah belajar tentang pengukuran, satuan, dan juga besaran. Apa yang dimaksud dengan satuan kemarin? Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Terus ada besaran ada dua, yaitu apa aja? Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7, sebutkan. Panjang, masa, waktu, Jangan lihat buku. arus, suhu zat, intensitas cahaya. Sekarang kita belajar tentang materi kita hari ini, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini tahu apa itu makhluk hidup? Tahu nggak apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup Yaitu makhluk-makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan, ciri-ciri makhluk hidup. Waktu di sekolah di SD dulu kan udah ada ciri-ciri makhluk hidup. Masih inget nggak? Masih apa aja sebutin? Yang masih diingat. Bernafas, terus peka terhadap rangsangan, terus bergerak, apa ya? Tumbuh dan berkembang, berkembang biak, beradaptasi. Udah, yang diingat cuma itu. Oke, kita bahas nih. Ini kan sebagai makhluk hidup apa enggak? Contoh makhluk hidup itu apa aja sih? hewan, tumbuhan, manusia. Hewan, tumbuhan, manusia. Ini kan makhluk hidup nih. Ini bernafas, ya bernafas dengan hidung, dengan sistem-sistem pernafasan yang lain. Hewan juga demikian. Terus kalau tumbuhan bernafasnya dengan Mata. stomatanya ada di bawah daun, di bawahnya dan di atas daun. Jadi respirasi itu merupakan suatu kegiatan atau proses biasanya apa yang dinaik? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu bernafas pada hewan dan manusia. Kalau tumbuhan itu dia mengambil CO2, kemudian yang dikeluarkannya itu berupa O2. Terus O2 ini, oksigen, digunakan untuk manusia dan hewan untuk bernafas. Jadi kita itu tergantung gitu loh sama tumbuhan. Oke? Terus ciri-ciri yang kedua ini ada bergerak. Jadi ini bergerak nggak? Bergerak. Hewan juga bergerak. Terus kalau tanaman bergerak apa enggak? Gerak. Jadi tanaman itu bergerak ya, walaupun geraknya nggak seperti kita yang langsung signifikan bisa berpindah tempat. Nanti kalau tumbuhan kayak gitu kan kita takut. Terus memerlukan makanan. Dia butuh makan. Jadi sarapannya apa? Waktu makan siang pakai apa? Telur dan nasi. Berarti manusia makhluk hidup itu juga memerlukan nutrisi. Kalau manusia membutuhkan karbohidrat, protein, mineral, lemak, dan vitamin. Kalau tumbuhan itu didapatkan nutrisinya itu dari akar kan, mengambil nutrisi garam-garam mineral yang ada di dalam tanah. Kalau hewan juga sama, kayak di sini. Ini ada hewan peliharaan? Nggak ada. Kucing nggak ada. Semisal nih kalau dia punya kucing, pasti kan nanti kucingnya dikasih makan, dikasih minum. Terus dia itu juga membutuhkan nutrisi untuk hidup. Nah, nutrisi ini tuh diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh nih, berarti itu dapat diukur. Kalau pertumbuhan itu dapat diukur. Kalau perkembangan itu nggak bisa diukur. Contohnya nih, kalau tumbuh, dia kan dulu kecil waktu masih bayi.
Terus semakin kesini tinggi badannya semakin nambah. Itu juga dapat diukur karena pertumbuhan. Nah kalau perkembangan itu nggak bisa diukur. Contohnya kayak matangnya sel telur itu terjadi proses kalau cewek dengan menstruasi. Itu perkembangan. Terus berkembang biak. Ada berkembang biak secara kawin dan secara tak kawin. Kalau hewan nih kayak ayam, berkembang biaknya kan dengan cara kawin. Terus peka terhadap rangsang. Tahu nggak contohnya peka terhadap rangsang? Gak ngerti. Contohnya kalau kamu kan di jalan nih, tahu. apa? Pada tumbuhan daun putri malu bila diberi rangsang Sumber 1A 2A, lumut 1A 2B, melinjo 1B 3B, jagung 1B 3A 4B, kedelai 1B 3A 4A 5A, terung 1B 3A 4A 5B. Berarti udah pinter ya gini menentukan kunci determinasi. Udah paham? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Yakin? Oke. Tadi kan udah nih ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian tadi kan udah belajar kriteria untuk menentukan klasifikasi dari tumbuhan apa aja. organ perkembangbiakannya apakah dengan spora atau dengan bunga, habitus atau perawakan tumbuhan waktu hidup, apakah tegak, menjalar atau merambat, bentuk dan ukuran daun, cara berkembang biak, seksual generatif atau aseksual vegetatif. Terus kriteria untuk klasifikasi hewan apa aja nih? Saluran pencernaan makanan, hewan kerangka atau skeleton, anggota gerak. Terus tadi kan udah menentukan kunci determinasi dari tanaman-tanaman yang udah diamatikan tadi di luar. Terus tadi gimana cara menuliskan nama Latin tanaman? Yang pertama, huruf pertama diawali dengan huruf kapital. Huruf kedua huruf kecil. Kemudian harus di miring atau garis bawah. Oke, udah paham ya, tadi udah nulis. Ada pertanyaan nggak dari materi kita hari ini? Nggak ada, udah paham? Yakin? Iya. Serius? Iya. Ya udah. Saya tutup ya pelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.